Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video sebelumnya saya membagikan referensi untuk mengelola keuangan keluarga. Dan di video kali ini saya akan membagikan pengalaman untuk mengimplementasikan pengalokasian keuangan dengan metode Zapfin. Saya tidak ada niatan sedikit pun untuk ria ya bunda-bunda. Ini murni hanya sekedar membagikan pengalaman dengan harapan dapat menginspirasi bunda-bunda semuanya untuk bisa melakukan budgeting rutin setiap bulannya. Biasanya saya melakukan pencatatan itu di laptop atau dengan menggunakan aplikasi di handphone. Tapi kali ini untuk setiap budgeting bulanan saya akan melakukan journaling alias menulis dengan manual seperti ini. Karena menurut penelitian melakukan journaling setiap hari itu dapat men-stress release. Jadi kalau tampilan journalingnya ini masih kurang menarik atau tulisannya masih keriting-keriting, mohon dimaafkan ya bunda-bunda. Hal pertama yang dilakukan pada saat melakukan budgeting bulanan adalah mencatat berapa total pemasukan keluarga yang didapatkan pada bulan tersebut. Dalam hal ini seperti contohnya bulan Desember penghasilan keluarga kami sekitar 17 juta rupiah, maka kami akan membaginya berdasarkan metode keuangan Zapfin, yaitu adalah 5% untuk zakat atau sekitar Rp850.000, 10% untuk assurance atau dana darurat dan proteksi sekitar 1,7 juta rupiah, kemudian 5% untuk membayar premi asuransi sekitar Rp850.000 dan 50%-nya itu untuk present consumption termasuk juga membayar KPR rumah itu sekitar Rp8.500.000, 5% untuk future spending atau keinginan membeli sesuatu sekitar Rp850.000, 15% untuk investment atau investasi sekitar Rp2.550.000 dan 10%-nya untuk lifestyle atau playing sekitar Rp1.700.000. Agar tidak tercampur-campur, setiap pos keuangan saya pisahkan di rekening yang berbeda. Setelah membagi berdasarkan pos, selanjutnya saya membuat list pengeluaran bulanan secara mendetail agar pos keuangan present consumption atau pos kebutuhan hidup cukup hingga mendapatkan penghasilan berikutnya. Untuk pos kebutuhan hidup juga terdapat rekening tersendiri karena untuk membayar KPR rumah, listrik, air, wifi, biaya lingkungan dan lain-lain dibayarkan secara online. Sementara untuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak biasanya saya meletakkannya dalam dompet pintar untuk memudahkan mengelola harian. Kedepannya insya Allah saya akan rutin membuat video budgeting bulanan, namun yang akan saya posting adalah bagaimana saya mengelola kebutuhan konsumsi bulanan dan bagaimana dompet pintar ini berpengaruh untuk membentuk komitmen dan disiplin dalam mengelola keuangan. Jadi jika dirunut kembali nih bunda-bunda, langkah pertama yang akan saya lakukan atau yang biasa saya lakukan adalah saya menghitung terlebih dahulu total pemasukan keluarga, melakukan pembagian berdasarkan pos dengan menggunakan metode Zapfin dan mentransfer ke rekening yang berbeda. Langkah yang kedua yaitu adalah saya mengecek kulkas, penyimpanan bahan makanan dan sabun untuk mengetahui produk apa saja yang sudah habis dan yang stoknya masih aman hingga bulan berikutnya. Langkah yang ketiga adalah saya membuat catatan pengeluaran secara terperinci, mulai dari apa saja yang perlu dibayarkan dan kebutuhan apa saja yang harus dibeli. Kemudian meletakkan uang cash berdasarkan pos present consumption ke dalam dompet pintar. Lalu pasti akan timbul pertanyaan, kenapa harus cash? Kan bisa disimpan di dompet digital biar bisa belanja secara online, kan lebih murah juga. Katanya di prinsip mengontrol ilusi keuangan harus membandingkan harga termurah baik di online store atau offline store. Benar sekali bunda, memang lebih nyaman menggunakan dompet digital dan belanja secara online. Selain tidak capek, juga harga-harganya lebih murah. Namun mengatur pengeluaran bulanan itu juga tergantung kenyamanan masing-masing. Saya kebetulan konten kreator pemula. Jika terlalu lama scroll aplikasi belanja online, pikirannya langsung impulsif bun. Beli perintilan untuk konten terutama perabotan lucu. Padahal itu bukan kebutuhan esensial. Harga belanja bulanannya sih memang murah, tapi lain-lainnya itu yang bikin boncos. Selain itu, saya orangnya nggak sabaran kalau nunggu paket datang, terutama jika akan digunakan sesegera mungkin. Jadi lebih baik belanja ke supermarket
atau pasar tradisional saja. 5 langkah dari rumah pula. Langkah keempat adalah mengevaluasi pemasukan dan pengeluaran bulanan di awal bulan berikutnya. Saya juga men-challenge diri saya sendiri untuk menabung dari sisa belanja setiap bulannya. Jadi kalau ada recehan, lebih baik ditabung saja ya bun. Tahun lalu saya dapat 1 juta dari menabung uang 2000-an sisa belanja selama 1 tahun. Lumayan banget kan? Langkah kelima adalah membuat meal plan mingguan. Jangan lupa tanya anggota keluarga mau dimasakin apa. Cara ini sangat ampuh untuk meminimalisir makanan terbuang mubazir. Masak dengan perencanaan juga dapat menghemat bahan makanan serta bumbu. Yang di rumah juga jadinya happy karena requestnya dapat terpenuhi. Di video berikutnya, aku akan share bagaimana pengalaman aku melakukan food preparation mingguan dengan menggunakan bumbu dasar dan tanpa menggunakan bumbu dasar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk bunda-bunda penonton setia channelku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.